Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wabil khusus yang kita muliakan sahabat bait, ibu wati sekeluarga. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang mulia ini kita kembali bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk menjalankan salah satu tugas kita, kewajiban kita, yaitu mengkaji sebagian ilmu ahlul bait alaihimussalam sebagai bekal kita dan modal kita untuk memperbaiki diri kita insyaallah, dan sebagai bekal kita menuju ke akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan kita dapat mengamalkannya dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian fikih yang masih pada bab talak, saya ingin menyampaikan satu ayat bagian akhir dari surat Al-Falaq yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri hasidin idza hasad. Awal ayat berbunyi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di dalam surat ini Allah memerintahkan Rasulullah, tentu untuk kita semuanya, umat manusia, umat Islam khususnya, agar berlindung kepada Allah dari beberapa kejahatan. Kejahatan makhluknya, kejahatan yang terdapat di malam hari, kejahatan orang-orang yang jahat seperti dukun, ahli sihir, terakhir kejahatan orang yang hasad. Dan kejahatan orang-orang hasad ini salah satu kejahatan yang bisa merusak jiwa kita, diri kita, masyarakat kita, dunia dan akhirat. Karena itu hasad atau hasud, iri hati, dikatakan sebagai ummul masaib, ibunya musibah, dan termasuk juga keburukan yang efeknya dunia dan akhirat. Kalau kita merenungkan dan mentadabur ayat akhir ini, wa min syarri hasidin idza hasad, maka dapat kita pahami bahwa bisa dikatakan selain para imam ma'sum, selain para nabi, para rasul, dan para imam ma'sum, Sayyidah Fatimah Zahra, para urafa, bisa dikatakan hatinya memiliki penyakit hasud atau hasad atau iri hati. Ini penyakit yang sangat berat sekali. Artinya penyakit ini, penyakit hasad, iri hati, itu bisa menjangkiti para ulama, para maraji yang pernah saya bahas juga. Karena itu kita harus melihat diri kita, memperhatikan roh kita, jiwa kita, dan hati kita. Adakah penyakit hasad? Kalau ada, seberapa beratnya, seberapa dalamnya, itu perlu kita obati. Ya. Dikatakan di sini wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad. Idza hasad, apabila dia hasad. Jadi ada kaidnya, ada kaitannya idza hasada. Wa min syarri hasidin
idza hasada. Bukan wa min syarri hasidin saja berhenti, tapi idza hasada. Dari kejahatan dan keburukan orang yang hasud ketika dia mempraktekkan hasudnya. Jadi ada dua sini. Ada penyakit hasud yang tidak dipraktekkan, ada hasud yang dipraktekkan. Idza hasada. Walaupun hasud itu buruk, jahat, tapi kalau tidak ditampakkan dan tidak dipraktekkan oleh seseorang, maka efek buruk itu tidak kepada orang lain, hanya pada dirinya. Kenapa demikian? Ya karena hasud itu ketika tidak ditampakkan ketika tidak dipraktekkan dalam perbuatan, dalam ucapan, dengan tangan, dengan kaki, dengan lisan dan lain sebagainya, maka efeknya hanya buat dirinya. Jadi seakan-akan hasud itu tidur bersemayam di dalam diri seseorang. Nah, ketika dipraktekkan ada hal-hal yang membuat dia tertarik untuk berbuat hasud. Hasud itu bangun, bangkit, kemudian mendorong anggota tubuhnya, lisannya untuk berbuat hasud. Ya, hasud seakan-akan tidur bersemayam dalam hati seseorang, ya tersembunyi. Nah, ketika ada sesuatu yang membangkitkannya, dia bangkit, bangun, kemudian kayak seperti anjing dia menjalak dan menyerang begitu. Seperti serigala atau harimau dia langsung menyerang. Yang tanya tidur, ya kemudian ada yang mengusiknya, bangkit, kemudian dia menyerang. Seperti begitu kira-kira. Al-Alam mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad, idza talabbasa bil hasadi. Apabila orang yang hasud itu orang yang mempunyai penyakit hasud dalam dirinya, dalam jiwanya dan hatinya, talabbasa bil hasad. Dia seakan mengenakan baju hasudnya. Wa amila bima fi nafsihi minal hasad. Kata beliau, dan melakukan atau mengamalkan atau mempraktekkan dengan sesuatu yang ada dalam jiwanya, dalam dirinya, minal hasad, berupa hasad. Jadi jelas hasad ada dalam diri seseorang, masih tidur, bersemayam, bersembunyi, dia belum bangkit, belum bangun. Nah, ketika dia ingin mempraktekannya, maka akan dipraktekkan lewat lisannya, lewat tangannya, lewat kakinya, lewat bawahannya, anggota-anggotanya, tentaranya dan seterusnya. Ya, itu dari hasud ketika dipraktekkan. Bitartibil asari alaihi, dan mengakibatkan efek-efek yang buruk ketika dia mempraktekkan hasudnya. Lebih jelas contohnya begini, ketika seseorang dia punya penyakit hasud dalam jiwanya, dalam dirinya. Hasud bersemayam, tidur, nggak nampak, nggak kelihatan, karena tidak ada objeknya. Dia di dalam rumah misalnya, tidak mendengar informasi sesuatu, tidak melihat sesuatu, maka hasud dalam dirinya itu ya tidur, tidak dipraktekkan. Pas dia dengar informasi sesuatu tentang temannya misalnya, ada yang membisikkan, kamu kenal nggak dengan antum punya kawan itu? Oh kenal. Kenapa memang? Dia kemarin baru beli mobil baru misalnya, atau baru beli rumah baru misalnya. Nah ada bisikan, bangkit hasudnya itu. Lah dia kan orang miskin, dari mana duitnya? Mulai. Itu contohnya, mulai bangkit, bangun. Nah kalau para penceramah atau kiai ulama, ya ketika mendengar sesuatu yang membangkitkan hasudnya, atau sesuatu yang membuat dirinya atau kelompoknya atau golongannya terusik kepentingannya, bangkit hasudnya. Atau untuk kepentingan membesarkan, mengagungkan kelompoknya, membela kelompoknya, membesarkan dirinya, atau bahkan membela partainya, membela golongannya, bahkan mazhabnya. Nah, mulai naik mimbar, ceramah, kemudian timbulnya hasud yang dia praktekkan dengan lisannya. Kalau ulama itu hasud ya bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, tapi dengan lisan. Ya lisannya itu bisa sangat berbahaya, bisa lebih tajam daripada pedang, bahkan bisa lebih membunuh daripada bom. Karena sumber peperangan itu dari hasud. Terjadi peperangan sekarang ini di Palestina dari apa? Dari hasud sumbernya.
Karena mereka kaum Zionis merasa hasud dengan orang Palestina yang punya kekayaan, punya negara, punya minyak, punya sebagainya. Mereka nggak punya apa-apa. Nah, mulai mereka hasud untuk merampas nikmat-nikmat kekayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dari hasud timbul peperangan, gitu. Misalnya iblis congkak, takabur, tidak mentaati Allah, tidak mau sujud, sampai Allah katakan wa kana minal kafirin karena hasud, karena hasad. Hasud sumbernya seperti iblis. Iblis nggak punya dosa bukan karena nggak sholat. Iblis sholat, iblis ibadah. Dosa iblis bukan karena nggak sholat, bukan, tapi karena dia hasud. Ibadahnya masya Allah, tapi gara-gara hasud dia praktekkan. Apa praktek hasudnya? Dia tidak mau sujud kepada Adam. Apa sebabnya? Dia merasa bahwa dia lebih hebat, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Dia dari api kok, Adam dari tanah. Nah, kok disuruh sujud? Nah, dia timbul hasud, iri hati, dengki. Seharusnya Adam menghormati dia kan. Jadi yang dari tanah menghormati yang dari api. Karena dia merasa lebih tinggi, hasud, dengki, timbullah istakbar, congkak, sombong, takabur, nggak mau sujud. Allah stempel wa kana minal kafirin. Dari hasud sumbernya. Kayak Habil dan Qabil. Habil ya dibunuh oleh Qabil. Apa sebabnya? Hasud juga. Begitulah, hasud banyak sekali. Ketika di masa Rasulullah misalnya, contohnya banyak, jutaan contohnya. Kalau tidak ada hasud, tidak akan terjadi yang namanya pemilihan khilafah, ada khalifah. Itu pun karena hasud. Berkelanjutan terus sampai hari ini, efeknya coba luar biasa. Sampai kata Imam Al-Baqir alaihissalam, semua kejahatan yang ada di muka bumi ini sejak masa itu sampai dan hari kiamat, kejahatan dan kezaliman, orang yang hasud terhadap khilafah di masa itu, masa Nabi, dosanya kebagian. Kayak apa? Karena hasud. Jadi hasud sangat berat. Hampir semua kita ini ada hasud dalam diri kita, tapi tidur. Cuma kadarnya berbeda-beda, tergantung kemampuan kita untuk meneropongnya, melihatnya, memeriksanya, kemudian menahannya, direm gitu. Bagaimana rem yang ada pada diri kita? Ketika kita mendengar kenikmatan pada orang lain, nah kita lihat di hati kita, terasa sempit nggak hati kita? Terasa sempit, nggak enak dengernya. Nah ini ada hasud berarti. Kalau kita bersyukur, ya kita mendoakan, berarti nggak ada hasud. Gimana caranya? Caranya seperti kita melihat dan memperhatikan anak kita sendiri. Ketika anak kita sukses, dia naik pangkat, lulus ujian, dapat pekerjaan, dapat rezeki, beli mobil baru, beli motor, beli apa saja, kita senang nggak kira-kira? Anak kita sendiri, kita senang, kita bangga, ya kita gembira, kita mendoakan semoga Allah berikan keberkahan, tambahan rezekinya, sehat walafiat, kita doakan malah, kita senang, bukan saja nggak ada hasud, bahkan kita malah mendoakan, kita ridho. Itu kalau anak kita. Nah kalau orang lain, kawan kita, teman kita, dianggap teman sejawat kita, teman sepekerjaan, teman satu level, kita lihat ada nggak hasud di hati kita. Kalau teman kita sukses, itu kita perhatikan. Kalau ada, kita usahakan agar sikap kita ini seperti menghadapi anak kita, kita doakan agar kawan kita yang dapat rezeki yang baru itu, misalnya apa saja rezeki yang Allah berikan, kita doakan semoga Allah berikan tambahan rezekinya, Allah berikan keberkahan, panjang usia, dan seterusnya, sehingga hasud akan terkikis sedikit demi sedikit. Itu bahayanya hasud luar biasa. Sehingga saya katakan bahwa para marja saja sebagian mereka terkena penyakit hasud, kan luar biasa. Sehingga musuh terbesar revolusi Imam Khomeini itu bukan dari Zionis, bukan dari Amerika atau Eropa yang musuh yang berat, dari ulama selevelnya yang hasud. Kemudian keturunan juga, ya. Tantangan besar rahbar ulama yang hasud. Lama-lama mereka meninggal tinggal sedikit sekarang. Ya. Dan tantangan yang berat juga di pemerintahan Iran itu, di Daulah Islamiyah, adalah orang-orang yang hasud, yang membentuk kelompok kaum munafikin.
Ada sampai sekarang ini. Cuma mereka terkikis perlahan-lahan dan semakin habis. Alhamdulillah. Hasud sangat berat. Hasud ada pada jiwa kita, diri kita, ruh kita. Tapi tidur, jangan dibangunin. Cuma terkadang kita mendengar orang lain atau melihat dia terbangun. Ketika bangun kita sadar, oh bangun nih. Kita tekan, kita rem. Jangan sampai dia keluar lewat lisan hasudnya. Sehingga timbul gibah. Timbul gibah itu, gibah dari mana timbulnya? Dari hasud. Kalau nggak ada hasud, nggak ada gibah. Bersih hati. Makanya adalah mendoakan. Itu di antara efek hasud yang sangat berat sebagai ummul masaib, ibunya musibah. Sangat berat sekali. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh tentang masalah hasud, masalah iri hati dalam jiwa kita ini, maka kita perlu waspada. Perlu kita memperhatikan lebih dalam lagi. Kenapa demikian? Jadi begini. Sebagai contoh saja, orang yang berakal dan setiap orang ketika memiliki sesuatu yang berharga, harganya mahal, pasti dia akan menjaganya. Ya. Orang memiliki misalnya satu rumah gedung bertingkat dengan isinya yang mahal atau punya mobil Alphard baru, dijaga kira-kira? Oh, dijaga luar biasa. Bahkan jangan sampai luka sedikit pun. Kenapa? Ini barang mahal, barang berharga. Kita punya cincin, punya jam tangan, punya perhiasan, punya baju. Kalau itu berharga dan mahal, pasti dijaga. Dan nyucinya pun gak sembarangan. Kalau baju mahal, hati-hati. Dan gak boleh orang lain. Dan pasti gak dibawa ke laundry, takut. Singkatnya, seseorang yang punya barang berharga, barang yang mahal, pasti dijaga. Itu sudah makul, itu sangat logis. Ya. Nah sekarang, barang apa yang lebih berharga daripada ruh kita? Coba. Bahkan pernah saya katakan bahwa nikmat yang pertama, nikmat pertama dan utama, sudah pertama, utama lagi, tidak ada lain selain wujud diri kita, wujud ruh kita dengan badan kita. Itu nikmat yang pertama dan utama. Dari situ akan keluar nikmat yang lain, baru nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat materi, nikmat manawi, dan semuanya dari situ wujudnya. Karena Allah menciptakan kita pada awalnya adalah ruh kita dan badan kita. Sehingga badan kita ini dan ruh kita ini adalah nikmat yang pertama dan utama. Kalau kita tahu itu, ya kita harus mengenalnya tentang badan kita, tentang ruh kita. Kalau kita mengenalnya, nah kita jaga baik-baik dari macam-macam yang membahayakan. Baik itu penyakit fisik, penyakit badan maupun penyakit ruh. Nah, salah satu penyakit ruh yang sangat berbahaya adalah hasad ini. Karena itu pesan para ulama hendaklah senantiasa kita ini meneliti, memperhatikan, mengoreksi hati kita, diri kita dari penyakit hasad. Setiap saat, setiap detik, bukan kadang-kadang saja, setiap saat kita koreksi, ada enggak, dia bangun enggak, terus kita perhatikan. Ya kalau dia ada, maka kita berusaha untuk menyingkirkannya dan mengobatinya, insya Allah. Itu dengan merenungkan atau mentadabur makna ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Karena itu saja. Nanti mungkin ada yang bertanya, kita diskusikan lebih lanjut tentang bahayanya hasad. Yang hadis-hadisnya sangat banyak sekali, baik di ahli sunnah maupun di ahlul bait, tentang hasud atau hasad sangat banyak sekali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari walaupun sedikit dapat meningkatkan ilmu kita, iman kita, takwa kita, dan kita lebih berhati-hati lagi tentang penyakit yang satu ini, yang hasad ini. Dan lebih berbahaya lagi, dan tanpa disadari terkadang ini bisa terjadi, tapi jarang. Ada orang tua yang nggak normal malah hasud pada keberhasilan anaknya. Coba, ada yang begitu. Dan nggak sedikit sesama saudara, kakak hasud dengan adiknya, adik hasud dengan kakaknya berhasil. Terjadi nggak? Terjadi, banyak itu. Itu biasa. Tapi kalau orang tua menghasudi anaknya sendiri, ada nggak? Ada. Aneh, tapi terjadi. Anak sedih hasudi, bukan malah bersyukur. Itu hasud luar biasa, penyakit yang berat. Kita koreksi. Kalau kakak kita, abang kita, saudara kita
sukses, kita ada hasud nggak? Nah kalau ada, wah berat itu. Kalau sama saudara aja hasud, gimana dengan orang lain? Sangat berat. Kita pasti akan merasakan hal itu ketika pada kondisi tertentu. Kalau kita memperhatikan jiwa kita, perhatikan, ketika melihat kenikmatan, kesuksesan yang ada pada orang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya banyak, saya tidak akan membacakannya juga di sini. Insya Allah mudah-mudahan yang singkat ini dapat kita ambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Shallu ala ali Muhammad. Terus yang kedua, tadi terus masalah hasad ya. Kalau gibah itu kan kita boleh membicarakan keburukan muslim ya. Yang saya pernah ini itu gibah itu kita boleh membicarakan keburukan selain orang Islam gitu. Nah kalau hasad ini berlaku nggak kepada perlakuannya sama nggak kepada non muslim itu kita boleh gitu? Terperinci gibah pun kepada siapapun, kalau efeknya buruk tetap nggak boleh dilihat efeknya pada siapapun. Ada perinciannya, menggibah orang kafir atau muslim atau anak kecil atau siapa saja, kalau efeknya buruk tetap tidak dibolehkan. Tapi kalau malah untuk membuka aibnya itu supaya masyarakat nanti paham, mengerti, malah wajib jadinya. Jadi menggibah orang-orang yang merusak sejarah itu, jemaah Rasulullah, Quran menjelaskan itu bukan boleh, wajib, malah wajib dibuka aibnya. Bahkan kalau nggak dibuka aibnya antum dosa. Buka aibnya. Misalnya orang-orang yang menyerang rumah Sayyidah Fatimah Zahra, ya, orang jahat. Jangan disimpan sejarah itu, dibuka. Nanti akan terbuka. Sekarang masih takut-takut. Jadi itu terperinci. Ada gibah yang tidak boleh, yang haram. Ada gibah yang sebaiknya dilakukan, sebaiknya ditinggalkan. Ada yang wajib dilakukan gibah itu. Itu orang-orang yang jahat, yang bisa merusak umat, merusak Islam, ajaran. Wajib dibuka aibnya. Maka dalam masalah ilmu hadis itu ada namanya ilmu jarh wa ta'dil di ilmu hadis. Yaitu membuka aib ulama hadis ketika ada aibnya. Nah, kalau nggak dibuka nanti hadisnya diterima berbahaya. Harus dibuka, itu dibolehkan. Bahkan belajar itu jadi wajib. Membuka aib para ulama hadis atau para perawi hadis. Jadi terperinci, enggak sesimpel itu. Hasud begitu juga, hasud tetap enggak boleh pada siapapun ketika efeknya berbahaya. Iya. Karena hasud itu pada tingkatan tertentu, ketika yang hasud seorang pemimpin, ulama, kiai, mubalik, maka dia mau tidak mau, sadar tidak sadar, langsung enggak langsung, dia akan membentuk kelompok hasud dengan jamaahnya. Coba perhatikan, berbahaya. Di kalangan ahli sunnah, kalangan kalangan syiah begitu juga sama. Seorang pemimpin yang hasud, pemimpin politik, partai, kiai, ulama, pemimpin sekolah, pesantren, pemimpin, ketika punya rakyat, punya makmum yang mengikuti dia, maka otomatis dia akan membentuk kelompok yang hasud. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau kita perhatikan sangat nampak, sangat kelihatan. Itu terjadi juga di antara ulama Syiah pun terjadi, nampak sangat jelas. Orang yang beragama di situ semuanya hasud juga. Nah, orang-orang yang dia paham, mengerti, dia akan keluar, nggak ikut itu. Anda perhatikan dah. Masalah partai sekarang kelihatan sekali ini. Di jiwa ulama, selama-selamanya, apalagi partainya, apalagi kelihatan sekali. Seperti itu, membentuk kelompok hasud. Jadi ada hasud individu, pribadi. Ada hasud keluarga yang hasud. Gara-gara ayah ibunya hasud, nah, anak-anaknya diajak untuk hasud, sekeluarga hasud. Bisa juga sekampung, bisa senegara, bisa juga satu kelompok atau satu majelis taklim atau satu husainiyah, ya bisa terjadi. Atau satu yayasan, itu terjadi. Anda perhatikan, naudzubillahi min dzalik. Luar biasa. Itu karena melihat orang lain mendapat nikmat, dapat sukses, dapat bantuan, kemudian iri rela. Terjadi itu. Di kalangan kita pun terjadi. Melihat yayasannya lainnya dapat bantuan, dia enggak dapat bantuan, yang saya diperhatikan ini kurang, tanda tanya, timbul hasud, sangat nampak sangat jelas. Nah kemudian mengajak yang lain, walaupun enggak secara langsung, untuk ikut hasud bersama-sama, hasud jama'i, hasud kelompok. Na'udzubillahi min dzalik. Itu harus kita
hati-hati. Terkadang pimpinannya nggak hasud, terkadang anak buahnya untuk ini apa namanya membakar-bakar ya begitu mengompor, jadi hasud juga ikut. Itu nggak begitu bahaya karena ketika pimpinannya kuat tidak akan terbawa. Tapi berbahaya ketika pimpinannya hasud, maka akan mudah mengajak jamaahnya. Pendapat antara pelajar, antara pemain bola, antara semua terjadi di mana-mana. Antum perhatikan itu, insya Allah akan nampak sangat jelas. Ya. Makanya hasud itu bukan hanya melihat kenikmatan, kesuksesan orang lain. Ketika orang terkena musibah juga, nah dia merasa puas. Jadi alhamdulillahnya itu karena orang lain terkena musibah. Itu pun karena hasud juga. Seharusnya nggak begitu. Ada sikap-sikap yang diatur oleh Islam. Ketika orang dapat nikmat atau ketika musibah, ada aturannya, ada syariatnya. Itu telah dirinci dalam ilmu akhlak. Ya. Dia bisa juga terkena hasud ketika melihat orang terkena musibah. Bisa terjadi. Ketika kita melihat sejarah pasca Nabi itu kan begitu sahabat Nabi, orang dekat Nabi itu sedemikian rupa terbawa arus hasud itu. Iya. Kan kayaknya nggak gampang gitu. Sahabat-sahabat Nabi itu orang dekat aja yang tadinya soleh itu bisa terbawa arus dari hasud itu. Gimana kita orang gitu istilahnya gitu. Gimana kita orang yang ya najis seminggu sekali kadang-kadang datang enggak gitu. Jadi untuk memahami apa tadi kata-kata Imam Ali itu gimana sih? Iya. Iya betul memang. Tapi hasud itu bukan fitrah. Sebab itu keburukan. Hasud bukan fitrah dari Allah. Sebab fitrah itu kebaikan. Seperti adanya rasa cinta dalam diri kita, itu kebaikan. Seseorang cinta kepada keadilan, tidak suka kepada kezaliman, itu fitrah, itu bagus. Seorang ingin selalu meningkat, ingin tahu, itu fitrah, itu kebaikan. Kalau hasud, ada yang hasud, ada yang takabur, ada yang lainnya bukan fitrah, itu keburukan. Tidak mungkin Allah meletakkan keburukan pada jiwa setiap orang. Dia bukan fitrah, itu penyakit. Ya. Kalau penyakit saking halusnya bisa menjangkiti setiap orang. Nah penyakit itu kalau ada pada diri seseorang dan tidak dipraktekkan, ya nggak berdosa. Dan nggak ada manfaatnya juga. Karena nggak ada objeknya. Nggak ada yang dihasudi, dia masih tertidur. Nah, cuma kalau tidak dipelajari, tidak didalami, ketika nanti keluar atau timbul bagaimana mengobatinya, akan berbahaya. Dipelajari apa itu hasud. Kemudian apa saja sebab-sebabnya, bagaimana mengobatinya, dan seterusnya harus dipelajari. Selama kita nggak pelajari, tiba-tiba muncul, bangkit, dia menerjang, nah sulit untuk ngeremnya, berbahaya. Dia akan menerkam, ya, sangat berbahaya. Semua ada pada kelompok tertentu itu penyakit hasud. Jadi bukan fitrah. Jadi bagaimana sikap kita? Ya kita pelajari dengan baik, dan juga pelajari bagaimana cara mengobatinya. Tadi Anda katakan doa yang cara yang terasa mujarab mengobati hasud itu ketika kita mendengar atau melihat, menyaksikan kenikmatan pada saudara kita, teman kita, langsung kita doakan, ya Allah berikan dia keberkahan rezekinya itu, berikan kesehatan, tambahkan ya Allah. Sangat berat memang. Lah doa. Ketika seseorang dia punya mobil sudah tua, sudah lama, udah jelek, temannya kerja baru sebentar berhasil punya mobil baru, masa mendoakan? Ya sangat berat. Dan buat dia aja belum punya mobil, tapi yang itu perjuangannya dengan doa diantaranya. Nah kalau sesama ulama punya penyakit hasud, dia belajar, kita berusaha paksakan, kita belajar kepada dia lewat YouTube-nya, dengarkan, perhatikan, catat, nanti akan terkikis dikit-dikit. Jadi ketika ada dua ulama, yang satu hasud, makanya hasud ini dia harus belajar pada ulama yang dihasudi. Nggak mesti langsung ketemu, ya langsung nggak apa-apa, atau bertanya, diskusi dengan niat belajar, atau lewat YouTube, lewat ceramahnya, rekamannya, pelajari semuanya. Itu akan terkikis nanti pelan-pelan. Sama dipelajari juga hal-hal yang lain.
bisa terkikis hasud itu. Bisa insya Allah. Paling nggak bisa berkurang lah. Karena penyakit hasud itu tidak mungkin bisa hilang, mustahil kalau hal-hal yang lain tidak diatasi. Satu contoh misalnya, seberapapun orang berusaha menghilangkan hasud dalam jiwanya, dalam dirinya dan hatinya, dengan usaha apapun, kalau pakainya dari barang yang haram, makanannya dari barang yang haram yang syubhat, mustahil akan hilang hasud itu. Ada pengaruh makanan, ya. Makan yang syubhat, makan sembarangan, di restoran sembarangan, nggak tahu bumbunya mungkin mengandung babi, nggak tahu, dimakan saja, tenang saja, syubhat kan, itu mustahil akan terobati hasudnya. Bagi sering makan daging yang nggak ketahuan, mungkin daging babi yang dimakan di restoran, beli ayam yang dipotongnya nggak secara syar'i, syubhat, bisa haram. Kalau harus dilakukan, makan syubhat dan haram, maka hasud mustahil akan bisa terobati. Jadi hal yang lain perlu diperhatikan, semua diusahakan, perhatikan, dijalankan, bisa hasud bisa terkikis. Ya, paling efektif kalau hidupnya sederhana, makannya sederhana, belajar yang banyak zikir, dan menyibukkan diri untuk mengontrol aib masing-masing, aib kita. Kita kan banyak penuh aib diri kita. Kita perhatikan, kita obati, jangan perhatikan aib orang lain. Itu paling efektif diantaranya. Jadi banyak cara insya Allah. Karena hasud termasuk yang luas cakupannya dan dalam pembahasannya. Hasud itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Iri hati, ya. Iri hati. Dia ada rasa iri. Dan biasanya kalau istilah Al-Quran itu ka'annama yas'adu fis sama. Seperti orang naik ke langit. Makin tinggi dia naik, makin sesak dadanya. Nah, orang hasud itu kalau dahsyat itu sampai ke fisiknya, sampai sakit jantung, sampai mati karena hasud. Ya. Terasa dada nggak enak, nyesek, terasa itu. Kalau dahsyat itu, Quran menjelaskan, hadis menjelaskan, nggak enak, gelisah gitu. Karena orang lain mendapat kenikmatan, kesuksesan. Nah, kalau dia punya kemampuan, ya dia kerahkan anak buahnya untuk membunuh atau kelompoknya untuk menyerang, sampai begitu dari hasud. Coba terjadi antara geng apa? Misalnya berantem, tawuran, karena hasud juga. Semuanya karena hasud. Ya, ada unsur hasud. Na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat Nabi kalau nggak ada hasud, nggak ada perang Jamal, nggak ada perang Siffin, nggak ada perang Nahrawan. Itu perangan bukan antara muslim dan non muslim, antara muslim, antara sahabat Nabi. Tapi sebagian ulama menutupinya. Sesuatu yang harus dibuka ditutupi. Ini ulama apaan seperti ini? Ulama yang jujur, ulama yang Qurani, Islami, sejarah dibuka, dilihat kenapa, apa sebabnya, kok bisa terjadi, dikaji. Perang Siffin, perang Jamal, perang Nahrawan dan yang lainnya itu sama muslimin dipelajari. Sampai perang Uhud, kenapa mereka kabur? Jaish Usama, kenapa mereka kabur juga? Kemudian Nabi mengutuknya, dipelajari. Sebagai ulama malah menutupinya, takut aib sahabat terbongkar. Nah, malah berbahaya, malah mentang Al-Quran. Ya dia terkena penyakit juga. Jadi sangat berat penyakit itu. Na'udzubillahi min dzalik. Harus kita kontrol setiap hari penyakit dalam diri kita, jangan sampai dia bangkit bangun kemudian merusak. Kan di hadis dikatakan bahwa hasud itu idza hasad, jika diterapkan, dia seperti api yang cepat membakar kayu bakar, habis ludes. Jadi kebaikan seseorang, kebaikan apapun, dia ahli ceramah, dia ahli infak misalnya, dan banyak misalnya infaknya, sedekahnya, tahajudnya, puasanya, ada hasud, kedengkian, iri hati, terus semua kebaikan terbakar, kayak membakar hutan dengan api, ya, dilalap oleh api, habis semuanya. Di akhirat nggak ada kebaikannya, gara-gara hasud. Jadi kita belajar tentang pahala juga belajar tentang efek-efek buruk atau yang menghanguskan pahala kita. Jadi kita insya Allah bisa selamat. Nanti kelihatan di akhirat. Di dunia kita nggak tahu. Orang yang soleh di dunia, yang hafal Quran, yang sujud, yang macam-macam kelihatan. Begini kayak kita nggak ada akhirat. Apa akibatnya? Baru kelihatan di akhirat tentang diri kita dan orang-orang lain yang kita lihat. Betapa ruginya di akhirat. Ya. Itu perlu kita perhatikan. Ya. Jadi yang bikin ramai itu hasud saja. Iya. Segala sesuatu itu kalau nggak hasud nggak ramai gitu. Ya guys, Iya. semacam kayak sekarang ini masalah politik lagi mulai ramai itu. Kan pasti dia salah satu kandidat itu akan mencari
Masih hal-hal. Cari aib orang lain, cari kesalahannya, kekurangannya di mana. Yes. Dari hasud itu supaya dia yang naik, dia yang menang. Ya seperti itu. Jadi Betul. ya tadi nggak ramai, nggak ada kompetisi. Jadi kalau sana nggak ada apa seperti itu gitu. Ada kompetisi bisa bukan dengan cara hasud, dengan cara sehat bisa. Kenapa enggak? Bisa. Ya. Seperti itu. Jadi ya cari kelemahan lawan politiknya. Iya. Ada di bawah hasud namanya ghibthah. Ghibthah. Juga istilah di akhlak. Bedanya kalau hasud itu ada kedengkian, ada iri hati, di hatinya ada harapan agar nikmat orang lain dihasud itu musnah, hancur, hilang, sirna. Itu hasud. Kalau ghibthah ada iri hati tapi tidak mengharapkan kemusnahan nikmat pada orang lain. Hanya dia itu memotivasi dia. Dia ingin seperti orang yang dihasud itu, tapi tidak mengharapkan kehancuran nikmatnya. Misalnya ketika seseorang ada ghibthah dalam dirinya, melihat temannya sukses dalam ujian atau naik pangkat begitu, atau gajinya naik. Nah yang ghibthah ini dia juga berharap bisa seperti temannya, gajinya naik, sukses, ujian lulus, seperti itu. Dia berdoa kan melihat temannya itu. Ini pendorong jadinya agar dia pun tambah semangat. Tapi dia tidak berharap temannya itu hancur, rusak atau apa namanya ludes, enggak. Itu namanya ghibthah. Itu di bawah hasud. Ya, sedikit beda, tapi jauh efeknya berbeda. Ini sifat bukan sifat yang buruk kalau buat kita, ya. Dan dari masalah bahkan bisa baik kalau dia mendorong kita untuk berbuat baik, untuk maju agar seperti dia. Cuma ghibthah juga harus pada tempatnya yang sesuai. Ketika antum suatu level dengan teman antum, antum bisa mampu untuk bisa sukses dengan seperti teman antum, itu bisa ghibthah. Kalau kita ghibthah dengan misalnya dengan Imam Khomeini, dengan terhabar kita ghibthah, siapa dia, siapa kita? Enggak mustahil kita seperti beliau jadi wali fakih, mungkin enggak? Ya enggak nyambung. Enggak bisa, dia satu level gitu. Karena itu ketika Adam alaihissalam ghibthah dengan ahlul bait, buruk Allah turunkan dari surga. Itu wala taqrabu hadhihi syarat, jangan mendekat pohon ini, bukan pohon materi, masa pohon materi deketin, enggak boleh. Bukan makan buahnya, masa sih makan buah enggak boleh, diturunkan dari surga, itu bahasa kinayah. Kata syajarah. Yang Anda baca itu ghibthah. Jadi ketika Adam dia dapat kedudukan, dihormati oleh iblis, disuruh sujud kepadanya dan seterusnya, Adam sangat senang Allah muliakan. Ya. Dan dia merasa punya kedudukan di sisi Allah, Adam itu dihormati. Kemudian berikutnya perjalanan, nah Allah tampakkan ahlul bait. Kedudukannya, kemuliaannya, kaget Adam. Luar biasa. Ya. Ketika kaget luar biasa, dia kan mulia. Adam ada ghibthah, ingin seperti itu. Luar biasa. Dan enggak ada niat untuk menghilangkan nikmat yang ada pada ahlul bait, hanya ghibthah saja. Tapi itu pun membuat para nabi, para rasul, para urafah ghibthah itu buruk. Ada efeknya. Efeknya aja Allah turunkan dari surga. Ada efek yang lain. Seperti itu. Bukan pohon materi, bukan. Itu bahasa kinayah. Ya. Jadi ghibthah buat orang-orang tertentu tidak baik, berefek buruk. Buat kita ghibthah jadi motivasi, nggak apa-apa. Jadi turunkan dari hasad ke ghibthah. Tapi yang normal, yang sesuai dan yang logis begitu. Ya. Tadi kalau mencegah diri sendiri untuk tidak hasud, cara kita bersyukur bisa ada orang senang. Tapi gimana menghadapi orang yang selalu hasud meskipun hal kecil gitu? Ya hasud selalu ada. Kalau nggak ada ghibah nantinya. Ghibah adanya dari hasud. Menghadapi orang seperti itu, kalau bisa dikasih bimbingan, kasih nasihat, kasih saran, petunjuk. Kalau bisa, kalau mampu. Dan kalaupun ajakan kita itu atau nasihat kita kemungkinan bisa didengar, bisa ada pengaruhnya. Kalau yakin nggak bakal didengar, nggak bakal ada pengaruhnya sama sekali, ya tinggalkan. Jangan berteman pada orang seperti itu, karena membahayakan iman kita. Iman kita, kebaikan kita bisa ikut terbakar nanti. Di akhirat kosong. Yang ada adalah maksiat yang ada. Jadi seperti itu. Kalau bisa ya nasihati, sekiranya dia bisa menerima. Kalau enggak ya tinggalkan, jangan berteman lagi, berbahaya. Baik itu teman biasa, teman tetangga, teman bisnis, teman sekolah, siapa saja kalau membahayakan iman kita, ya tinggalkan. Karena orang yang normal dan yang
berakal tidak akan membahayakan dirinya karena bergaul berteman dengan orang yang lain yang membahayakan dirinya. Apakah dalam kondisi tersebut kita pun tidak boleh begitu? Ya sudah sangat jelas ketika gibtohnya berubah jadi hasud, ya harus dikikis, dikembalikan kepada gibtoh itu tadi. Jangan dia tetap berada pada daerah hasud, ya berbahaya. Harus kembali lagi. Ya, yang ada gibtoh itu ketika mendorongnya untuk dia menjadi sukses, jadi maju, ya bagus. Bahkan kalau dia bisa melebihi orang yang digibtohi, dia akan bersyukur. Ya. Nanti kaitannya antara hasud, gibtoh dengan sejauh mana kita mensyukuri nikmat Allah. Ya. Dan biasanya orang yang kurang syukurnya kepada nikmat Allah berikan kepadanya, nah timbulnya hasud. Itu biasanya begitu. Jadi antara hasud dengan syukur ini enggak ketemu. Ketika syukurnya cukup, lengkap, ya hasud tidak akan ada. Dia bersyukur yang ada. Namanya qanaah. Bersyukur pada Allah, merasa cukup. Udah nggak perlu orang lain, yang penting dia diperhatikan oleh Allah. Gitu. Dan nikmat apa lagi yang lebih besar daripada nikmat berwilayah? Itu kita perhatikan. Kita ada hasud pada tetangga kita, kepada kawan kita, pada orang lain. Karena dia sukses, dia maju. Tapi dia bukan orang yang berwilayah misalnya. Kita berwilayah. Itu kita anggap nggak ada nilainya. Kenapa kita harus hasud? Kalau dia punya dunia sisinya, kita nggak punya apa, kita punya wilayah. Nanti di akhirat kita perhatikan siapa yang menang gitu. Siapa yang kelihatan kekayaannya, siapa yang masuk surga duluan. Itu untuk mengikis hasud di situ. Nikmat wilayah, nikmat yang paling tinggi. Ya. Kemudian kita tinggalkan nikmat ini ya, dengan belajar, dengan mengamalkan, menunda seterusnya. Dengan cara itu insya Allah bisa terkikis. Ya. Jadi kita ini sama-sama, saya juga berusaha semaksimal mungkin kita saling berwasiat untuk mengoreksi, meneliti setiap saat hati kita, ruh kita dari penyakit hasud ini. Itu karena pangkal penyakit yang lain, datangnya takabur, datangnya ujub, datangnya yang lain dari hasud itu berat sekali, sangat berat sekali. Itu menyakiti ulama, maharja, nggak main-main. Jadi wasiat saya pada diri saya sendiri, kita kontrol hati kita, diri kita, dari mulai kita mau tidur sampai bangun tidur terus selamanya sampai akhir hayat, hasud ini kita kontrol. Cuma nggak cukup, ya makanannya juga dari mana rezekinya, halalnya, haramnya, syubhannya, perhatikan. Saya ulangi, sebab kalau makanan nggak dijaga, makannya rakus sembarangan, disantap di mana saja, nggak tahu itu babi atau bukan, disembelih serasa atau bukan, tidak akan mengobati penyakit hasud. Makan harus hati-hati. Insya Allah, ya. Nah, kalau bedanya gitu dengan hasud. Tadi kalau hasud itu adanya kedengkian, adanya herati, di samping itu mengharapkan nikmat yang orang yang dihasudi akan sirna, akan hilang. Dia tidak ingin nikmat itu ada pada orang yang dihasudi agar sirna. Itu hasud. Kalau gitu ingin seperti orang itu, tapi dia mengharapkan kesirnaan nikmatnya. Ingin seperti itu saja sudah. Ini jadi motivasi. Itu bedanya. Itu berarti motivasi, motivasi buat kita. Misalnya kita nggak punya itu, tapi kita harus mau seperti itu apa? Itu agak seperti iya. Kita misalnya motivasi untuk apa? Untuk kebaikan ya? Iya. Nggak masalah ya. Kalau iya. Masih nggak apa-apa ya. Betul. Kayak antum balapan lari begitu, teman antum duluan. Antum yang seperti dia ya terus kejar. Tapi nggak ada niat jahat. Terus teman sekelas, teman seperjuangan, teman sepekerjaan ada gibtoh, itu memicu jadinya buat kita baik, tapi harus yang logis ya. Jangan kita gibtoh pada orang di atas kita yang kita mustahil seperti itu. Kita gibtoh kepada presiden, nah kita ini siapa, nggak punya potensi presiden, gibtoh presiden nggak ada hubungannya, jauh sekali. Tapi ada kapan gini Ustaz, itu apa cita-citamu apa setinggi langit apa setinggi langit itu kan nggak mungkin kan soal itu gimana Ustaz? Kejarlah cita-citamu sampai setinggi langit gitu Ustaz. Itu hanya ungkapan bahasa aja, ya. Ungkapan bahasa saja. Jadi untuk menunjukkan betapa kita harus bersemangat, nggak boleh pupus. Itu ungkapan untuk menyemangati kita. Bukan berarti kita bercita-cita hal yang mustahil, yang nggak logis.
Itu ungkapan bahasa saja. Dia peribahasa istilahnya begitu. Iya. Ini kan hasad halus banget gitu juga Ustaz ya. Sangat halus ya. Lembut, halus. Seharian mungkin kita ngobrol, mungkin ada tetangga atau apa, lalu kita melihat dia mungkin mendapatkan kenikmatan. Kita tidak menginginkan, bukan tidak menginginkan, artinya kita tahu kenikmatan yang dia dapat itu mungkin karena tidak wajar gitu. Lalu kita malah dari korupsi misalnya begitu. Misalnya kan, walaupun mungkin hal itu benar, gitu. Kita nggak mengatakan ke orang, gitu, nggak bilang, cuman kita berdasarkan penilaian dari korupsi, itu kan dalam hati kita. Nah itu termasuk. Iya, termasuk hasud plus suuzon namanya. Iya, timbulnya suuzon dari hasud itu. Iya. Berarti nggak boleh banget ya sama. Iya. Harus tentang diri sendiri aja gitu. Makanya bilang harus kita kontrol hati kita setiap saat. Ya kalau di rumah di kamar aman, pas keluar mendengar informasi, melihat, nah mulai dia akan bangkit darinya. Itu idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika dipraktekkan, karena mendengar, karena melihat dan menyaksikan. Iya. Iya, silakan. Sakitin sama orang gitu ya kan, sampai rasanya sakit sekali. Nah terus pastinya kita pasti akan membicarakan pulangan dengan orang lain ya, yang namanya manusia ya kan. Terus dan sampai melakukan doa yang jelek lah buat orang tersebut karena saking sakitnya gitu kan. Apakah itu dibolehkan? Kalau untuk membicarakan terhadap orang memang pasti tidak boleh ya, karena jatuhnya jadi gibah. Nah, kita meminta sama Allah hal keburukan karena sifat dia yang sudah sangat terlalu gitu kan. Apakah itu dibolehkan? Iya, tergantung siapa yang menyakiti dan bentuknya apa. Itu dua hal. Kalau yang menyakiti misalnya katakan sesama mukmin, sesama ahlul bait begitu, menyakiti. Ya. Dan tidak sampai merusak keimanan kita hanya karena masalah harta, masalah apa, jangan mendoakan keburukan, nggak boleh sama mukmin. Ya, kalau kita doakan dengan kebaikan atau dinasihati atau cari solusi lain dengan cara yang baik, bukan mendoakan keburukan, nggak boleh. Kalau sesama mukmin. Tapi kalau berdoanya, ya Allah berikanlah dia sesuatu yang sesuai dengan kelakuan dia, itu sesuatu keburukan juga ya kan? Iya, nggak boleh sesama mukmin, nggak boleh. Kalau mukmin ya nggak boleh. Tapi kalau non muslim atau dia orang fasik atau dia orang yang katakanlah orang yang terkutuk begitu jelas kejahatannya, bukan saja dibolehkan bahkan diharuskan melaknatnya, mengutuknya. Nah Quran banyak kan ayat-ayat laknat ya. Laknat itu kutukan itu ada mendoakan keburukan. Quran banyak, hadis akan banyak sekali. Karena ada orang tertentu yang memang kejahatannya itu melampaui batas. Bukan hanya merusak pribadi seseorang, fisiknya atau hartanya, bahkan merusak syariat, merusak agama, merusak ajaran. Itu yang bukan saja boleh, bahkan wajib didoakan keburukan dan dikutuk. Begitu. Karena masalah syariat. Karena ketika para nabi, kata Rasulullah dan para ma'sumin, mereka disakiti, Rasul disakiti. Ketika selama fisiknya disakiti, coba dilemparin kotoran kan luar biasa. Ditaruh duri, kotoran, caci maki, macam-macam. Selama itu fisiknya, Nabi nggak marah. Bahkan mendoakan orang itu kalau disakiti fisiknya. Lihat bentuk penyakitnya apa. Kemudian juga di samping itu bukan saja tidak sakit hati, bahkan mendoakan. Tapi kalau menyentuh masalah syariat, masalah ajaran akidah, Nabi bangkit, berontak, mengutuk, bahkan bisa sampai memerangi. Begitu. Jadi dilihat yang menyakiti itu siapa, kemudian bentuknya seperti apa. Kalau hanya bentuknya sebatas tentang fisik kita yang sakit atau harta kita dan dia mukmin, ya dimaafkan dan doakan dengan kebaikan agar dia mendapat hidayah. Kan Nabi juga mendoakan orang kafir, Allahumma diqami fa innahum la ya'lamun. Padahal Jibril sudah datang, wahai Muhammad, aku akan angkat gunung ini, aku tibakan mereka, gunung mau diangkat. Kata Rasul jangan, wahai Jibril. Dan mereka tidak tahu. Allahumma diqami, didoakan oleh Rasulullah. Karena menyangkut masalah fisik saja. Kalau sudah akidah ya perang. Ya saling bunuh-membunuh begitu. Dua hal diperhatikan siapa yang
menyakitinya, ya. Jangan sampai menyakiti orang dekat, ya. Kalau suami ya haram kalau sampai wilayah. Maka suami disumpahin, ya rusak semuanya. Ya, keluarga misalnya nggak boleh, haram hukumnya. Jadi dilihat siapa yang menyakiti, mukmin atau bukan, kemudian bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya terkait masalah akidah syariat dari non muslim, orang fasik, ahli munafik, maka bukan saja boleh, bahkan wajib. Ya. Termasuk yang boleh juga untuk didoakan keburukan, ada orang-orang yang jelas-jelasan dia sebagai ahli sihir, ya. Istilahnya apa namanya, dukun santet, ya, atau apa, penenung atau peneluh, ya. Kalau sudah jelas itu didoakan keburukan nggak apa-apa, itu kejahatan yang luar biasa. Dan ada juga ada doanya untuk masalah itu. Di antaranya adalah kalau antum melihat orang diguna-guna, ya istilahnya, dan jelas, maka orang yang mengguna-guna itu yang lewat dukun bisa didoakan dengan keburukan. Pokoknya udah jelek-jelek semua deh, itu gimana Ustaz? Itu rusak semua, rusak imannya kepada takdir Allah, tidak merusak akhlaknya pada orang lain, merusak persatuan. Nggak boleh, rusak semuanya pada dirinya jadinya. Kembali pada dia, rusak semuanya. Jadi nggak sadar karena emosinya, karena hawa nafsunya, iblis masuk, seperti itu tingkahnya, berbahaya. Iya, itu karena kelemahan iman seperti itu. Imannya lemah, nggak punya pengetahuan, akhlaknya jadi rusak dan merusak orang lain, jadi rusak semuanya, membahayakan dirinya dan orang lain. Ya. Ini yang paling menarik ya masalah hasud ya. Cuma ini kita bisa bertanya, gimana cara kita menghadapi orang yang hasud sama kita? Sikap kita harus bagaimana menghadapi orang yang? Iya. Orang hasud itu bentuknya macam-macam, bermacam-macam, banyak sekali. Sehingga menghadapinya pun juga bermacam-macam sesuai dengan penyakit yang sedang dia alami. Ini sangat luas. Jadi hasudnya dalam hal apa? Kemudian gimana bentuknya? Dan yang dia praktekkan seperti apa? Karena banyak sekali, banyak bentuknya, macamnya. Jika kita perlu tahu bagaimana cara menghadapinya. Yang paling penting kita melihat penyakit hasud dalam jiwa kita, dalam diri kita. Itu paling penting. Dan kita obati sebisa mungkin dengan ilmu pengetahuan, dengan keimanan, dengan belajar. Nanti akan terkikis pelan-pelan insya Allah dengan praktekan. Tapi juga dengan tadi itu, ya, sesuatu yang kita pakai, yang kita makan, kita gunakan harus yang halal dan hindari yang syubhat. Jadi yang haram dihindari, syubhat dihindari. Yang syubhat saja dihindari, apalagi yang haram, efeknya sangat luar biasa. Karena hal yang haram itu juga memicu sifat-sifat yang buruk, adanya hasud, kedengkian, takabur, sampai terjadi peperangan di antara sahabat Nabi yang memerangi Imam Husain karena makan makanan yang haram. Berefek ke situ, berani memerangi cucu Rasulullah dan tahu, sadar, ngerti betul. Tapi karena hal yang haram diterjang terus, seperti itu. Di makanan sangat punya pengaruh yang besar kepada fisik, kemudian efeknya pada ruh kita. Ya. Cara yang efektif itu bagaimana Ustaz? Membasmi virus tersebut Ustaz? Iya, jadi ibarat obat itu dia dari dosisnya. Iya, ketika penyakitnya ringan, dosisnya ringan. Penyakit berat, dosisnya harus lebih berat juga. Juga dokternya juga, ketika penyakitnya ringan, ya dokter umum. Penyakit lebih tinggi, dokternya lebih spesial lagi. Sangat berat penyakitnya, harus berapa dokter jadinya. Dilihat, kalau dioperasi dilihat, ya apa perlu berapa ulama atau satu lama, bagaimana caranya dilihat. Yang jelas harus ada upaya. Ketika ada upaya, ada usaha, sungguh-sungguh Allah akan berikan jalan nanti untuk menghilangkannya. Ada upaya insya Allah. Ya. Ya tinggal hasilnya antum kita lihat dari kita masing-masing. Dari sekarang sampai mati, perhatikan. Itu bukan setahun 2 tahun, sampai mati, perhatikan. Karena merusak iman, merusak kebaikan semuanya. Sampai mati kita perhatikan. Jangan sampai dia bangkit, bangun, dan kita nggak sadar. Kalau sadar masih bagus, ada harapan untuk kita obati, untuk kita rem, untuk kita singkirkan. Nah kalau nggak sadar, nggak tahu, itu yang berbahaya. Ya, berefek buruk, menghancurkan semuanya. Ya mudah-mudahan penyakit yang berat ini dapat terkikis dari jiwa kita, dari hati kita selamat dunia dan akhirat, dan mencontoh kebaikan para imam ma'sum Rasulullah dan keluarga suci beliau insyaallah min rabbal alamin. Dan kita saling menegur, saling watawasul haq watawasaw bisab, saling memberikan teguran, saling memberikan saran,
saling mengingatkan sesama kita supaya kita terbati. Terkadang kita tidak sadar. Nah, bahaya. Apalagi kalau misalnya yang terjangkit itu orang yang di atas kita. Nah, di bawahnya diam, ya, ke bawah ajanya. Harus saling menegur, saling mengingatkan insyaallah sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa fardhu bersama-sama ya. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ajil farajal sekian. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.